pertama, kita akan membahas mengenai apa itu sistem informasi akuntansi. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Apa sih sistem gitu? Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yaitu sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data menjadi informasi yang handal dan akurat yang sangat berguna dalam membuat keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, jadi SIA itu karena ini akuntansi, maka akuntansi itu kan kita kan memperoleh informasi, mengolah informasi lalu menginformasikan kan gitu. Nah, SIA adalah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data. Data menjadi suatu informasi yang handal dan akurat yang berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, komponen-komponen dalam SIA itu ada 5, yaitu orang-orang, yaitu adalah orang yang mengoperasikan sistem tersebut, berarti kita, prosedur-prosedur manual maupun yang terotomatisasi. Jadi kalau manual itu berarti kita nyatet, kalau otomatis berarti pakai komputer. Lalu data tentang proses-proses bisnis, kayak misalnya transaksinya. Software untuk memproses suatu data, dan infrastruktur seperti teknologi informasi, komputer, jaringan, dan lain-lain. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem, maka kita akan berbicara tentang data. Ya, data adalah waduh ini saya salah ya. Ini masih ininya sih ya nih. Oke, saya jelasin aja ya. Data itu adalah suatu sumber informasi, gitu. Suatu informasi yang berguna, yang mau kita ubah menjadi data adalah suatu sumber informasi yang mau kita olah menjadi suatu informasi gitu. Jadi data itu adalah input gitu. Jadi outputnya itu adalah informasi. Nah, informasi itu apa? Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses atau data yang sudah diolah gitu. Nah, karakteristik dari informasi yang berguna adalah relevan, andal, ya, harus relevan, harus andal, bisa diandalkan, harus lengkap, tepat waktu, dapat dipahami dan dapat diverifikasi. Nah, fungsi utama SIA dalam organisasi adalah mengumpulkan dan menyimpan aktivitas yang dilaksanakan di suatu organisasi agar pihak-pihak berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal tersebut. Gitu. Terus mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan. Yang ketiga adalah menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi. Nah, terus kenapa sih kita pelajari SIA? SIA itu sangat efektif dan penting untuk memperoleh keberhasilan jangka panjang untuk organisasi. Terus tanpa perangkat untuk mengawasi aktivitas yang terjadi, tidak ada cara lain untuk menilai kinerja suatu organisasi. Jadi kita bisa menilai kerja suatu organisasi melalui SIA ini. Terus manfaat atau tujuan sistem informasi adalah untuk mengamankan harta atau kekayaan perusahaan, untuk menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan putusan, untuk menghasilkan informasi untuk pihak eksternal, menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan, menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit atau pemeriksaan, menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan. Yang ketujuh adalah menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Nah, peran SIA dalam value chain. Nah, dalam SIA itu tuh ada primary activity, ada yang namanya supporting activities. Nah, primary activities itu adalah aktivitas-aktivitas yang primary, yang utama gitu loh. Nah, aktivitas-aktivitas ini kita mulai dari penerimaan, penyimpanan, dan distribusi, namanya inbound logistik gitu kan. Dari penerimaan, penyimpanan, distribusi ya kan, kita masuk ke aktivitas operasi ya kan, yaitu input menjadi jasa atau produk jadi. Jadi di dalam suatu perusahaan itu pasti ada bagian logistiknya, pasti ada yang bagian penerimaan atau penyimpanan, pasti ada bagian operasinya, ya kan, yaitu yang mengubah, ya kan, yang mengubah menjadi suatu produk. Yang lalu ada yang namanya outbound logistik, yaitu bagian pendistribusian, distribusi produk
jadi ke para pelanggan, ya kan. Terus lalu kita marketing, ya kan, kita iklanin. Yang terakhir adalah service, yaitu layanan purna jual atau kayak misalnya garansi, perbaikan dan peralatan. Ini adalah primary activities di dalam suatu perusahaan. Nah, ada yang namanya ada supporting activities. Jadi jadi kalau primary activities ini harus ada di dalam suatu perusahaan. Kalau nggak ada, perusahaannya nggak jalan gitu. Sedangkan kalau supporting activities adalah aktivitas yang mensupport si primary ini. Jadi kalau si supporting activities-nya ini nggak ada, ya perusahaan masih bisa jalan gitu loh. Contoh dari supporting activities adalah infrastruktur perusahaan seperti akuntansi, keuangan, hukum, administrasi. Ya kan kalau nggak ada akuntansi, nggak ada keuangan, ya sebenarnya perusahaan masih bisa jalan sih gitu kan. Untuk teknologi itu seperti R&D atau pengembangan. Terus ada yang namanya sumber daya manusia nih, bagian HRD. Nggak ada bagian HRD juga kita masih bisa jalan kan gitu, kayak UMKM. Terus bagian pembelian atau purchasing ya. Jadi ada bagian khusus yang untuk membeli gitu. Ini namanya supporting activities. Nah, di dalam SIA nanti kita akan mempelajari siklus-siklus seperti siklus penerimaan. Siklus penerimaan adalah terkait dengan penjualan dan piutang. Kalau siklus pengeluaran terkait dengan pembelian dan hutang. Ada yang namanya siklus produksi dan sumber daya. Ya, ini kita mempelajari akuntansi biaya. Ada yang namanya siklus keuangan atau finance, adalah penerimaan dan pengeluaran kas. Yang nanti ada yang kelima, ada siklus payroll, yaitu siklus bagian HRD, penggajian ya. Oke, sekian untuk yang pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.